It's story time, storyteller aku hari ini. Pasti kalian semua excited banget. Aku juga sih seorang aktris yang mengawali karirnya dari umur yang sangat muda. Dan surprise-nya sekarang dia menjadi Fitri, versi terbaru dari MD Entertainment. Dia adalah Tisa Biani. Hai semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Akhirnya Sanja. ya Dek berada di podcast aku. Akhirnya Setelah menunggu lumayan berbulan-bulan loh. Dari setelah zaman syuting loh. setuju Iya kita kan? sampai cari-cari waktu ya Cari Kak. waktu nggak pernah bisa gitu kan. Akhirnya bisa sekarang berjodoh. Banget. Dek, Hmm, kita ngobrol dari awal karir kamu. Kamu oke. tuh start karir tuh umur berapa, Dek? Kalau nggak salah itu dari TK ya Kak. Tapi aku nggak langsung Dari film. TK. Iya. Wow. Tapi aku nggak langsung film atau sinetron. Jadi pertama kali tuh project yang aku awalin kalau nggak salah. Sinetron dulu deh, sinetron dulu di PH. Salah satu PH. Salah satu PH. Terus aku main, inget banget yang jadi bapakku tuh Om Ijong. Aku manggilnya Om sampai sekarang karena dia bener-bener dulu aktingnya masih gendong-gendong aku Kak. Berarti kamu Bener. benar-benar umur TK ya, TK berarti 5 6 TK 5 TKB, tahun iya. mungkin ya. Ya judulnya Pesantren Cinta, 30 episode karena buat tayangan Ramadan gitu. Terus aku jadi anaknya Om Ijong, terus jadi ponakannya Irji Farezi Oke. gitu. Jadi sampai sekarang tuh kalau ketemu mereka, ade kayak udah dianggap anaknya gitu kan. Terus abis itu aku juga pas itu masih sekolah kan. Nah setelah dari itu baru aku masuk iklan. Jadi aku ketemu sama Kak Dea Imut yang pada zamannya dia hits banget Hits dengan banget. sinetronnya itu, dan dia punya production house juga Kak. Dan dari production house-nya itu aku datang ke sana. Terus ada beberapa agensi-agensi yang ada link lah, misalnya casting ini casting itu, dan aku karena aku tertarik ya kali ya, jadi aku ikut-ikutan akhirnya sampai sekarang. Berarti dari kecil itu kamu emang tertarik tampil dan gaya. Ya, Di rumah juga pasti foto-foto dan gaya-gaya dong. Enggak terlalu. foto-foto dan gaya-gaya, terus kadang suka ngaca-ngaca sendiri, acting nangis, acting ketawa, terus sampai kayak nih bakatnya dari mana ya kata mama, karena kan Nggak punya nggak punya background darah background. family dari entertain. Iya, nggak ada sama sekali Kak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, aku juga bingung sendiri, mah ada kali mah keturunannya gitu dari Heeh. kakek atau Dari nenek. mana kita nggak tahu kan? Nggak ada sama sekali. Sama sekali. Mm-mm. Terus kamu juga tertarik nyanyi. Yap. Itu mulai umur berapa kamu berpikiran bahwa oh gue pengen nyanyi juga nih? Eh, Kalau mulai umur berapa tuh pas awal aku masuk SMP. Jadi aku waktu syuting Tiga Nafas Likas itu ketemu sama beberapa kru yang memang sangat-sangat menyukai musik gitu. Jadi setiap aku syuting ada yang nyanyi pakai gitar lagu-lagu The Beatles, terus kayak ih kok aku tertarik ya, aku ikut nyanyi, mereka lagi nyanyi ini nyanyi itu, aku ikut dengerin. Sampai kemudian pas aku pulang tuh dari Medan, lokasi syuting Tiga Nafas Likas, aku kayak ngebayangin kok kayaknya aku jadi senang nyanyi ya, karena syuting sebulan penuh kan. Iya. Terus aku minta dibeliin gitar sama papa gitu, "Pah, beliin aku gitar dong, kayaknya aku mulai tertarik nih." Terus ya udah akhirnya dibeliin gitar, aku ngulik-ngulik sendiri chord-chordnya dari YouTube. Jadi sampai sekarang kayak kebiasaan aja gitu, kalau misalnya lagi nunggu syuting pasti main gitar gitu. Jadi ya alhamdulillah ada yang nawarin single, ya ya kenapa enggak dicoba gitu sambil belajar. Jadi belum pernah les vokal sama sekali gitu, jadi cuma otodidak Berarti aja, gitar juga latihan sendiri, latihan autodidak sendiri. sendiri. Mm-mm. Wow. Tapi kenapa kamu nggak mencoba menggeluti dengan sekarang misalnya lebih melatih vokal Ya, gitu-gitu, nggak kepikiran ke sana? pengen banget Kak, Cuman waktu cuman waktu, karena sekarang mungkin prioritas utama aku di acting di kan, di acting. film. Jadi belum sempet ke apa, ke les vokal, belum niat ke arah Iya. sana lah gitu. Jadi sekarang cuma rilis single gitu. Masuk ke judul yang akan segera tayang nih, Cinta Fitri. Iya. Waktu pertama kamu ditawarin Cinta Fitri, seberapa excited? Aduh, kalau dibilang seberapa excited, kagetnya minta ampun ya. Terus bersyukur juga, maksudnya masih ada perasaan gak nyangka, sama sama kayak halnya aku ditawarin kakak yang di Desa Ya, Penariran. ya. Rasanya seperti itu, kayak ini udah punya punya nama Fanbase, punya sebelumnya, nama, punya ya. fanbase sebelumnya. Jadi ini tanggung jawab yang besar buat aku, dan aku makanya makasih banget buat Kak Sanjay udah kasih kepercayaan buat aku, dan aku bakal pergunain kesempatan itu sebaik mungkin gitu. Karena eh Fitri ini udah punya nyawa tersendiri Yes. sebelumnya. Yang diperankan Kak Sirin tuh sebelumnya udah bagus, keren banget dengan polosnya dia. Jadi jangan sampai aku mengecewakan
orang-orang yang sudah memberikan kepercayaan kepada aku gitu. Sampai dulu kan kita suka nonton ya sampai kayak gitu. Tapi Kok kamu sempet bisa? nonton nggak versi yang pertama? Versi Yang dulu? pertama aku nonton. Mungkin kamu kan masih kecil juga itu waktu kan? Iya, tapi aku Karena mungkin keluarga, mama nonton, keluarga ini jadi kayak nonton. sekilas kan dia sampai season 7 juga kan. Jadi Hmm. aku pantengin aja tuh season 1, season 2 dan soundtracknya juga aku dengerin gitu. Nah, ada rasa ketakutan Pasti. waktu kamu menjalankan syuting ya? Pasti kan kamu kan reading segala macam ada. Ada rasa worried, ada rasa takut, ada rasa canggung nggak memerankan Fitri di mana image dan Ya, prediksi orang kan akan mengcompare kamu dengan Shiren loh pasti gitu. Kak. Which is dalam setiap orang kita nggak bisa mengcompare sebetulnya karena we are talking about the new Fitri loh. Setuju. Walaupun secara konsep story sama, tapi kan this is the new Fitri, Setuju. the new you, bukan Shiren gitu kan. Tapi kan namanya manusia ya, pasti ada mengcompare ke sana. Cocok logi lah. Iya. Nggak cocok Iya gitu. pasti. Nah, apa sih formula yang mungkin kamu jalankan atau kamu pelajari untuk bisa memerankan Fitri? Selain diskusi dengan sutradara pastinya Yap, ya benar gitu banget. kan. Waktu pertama kali sih ada rasa deg-degan gitu Kak, karena aku yakin netizen Indonesia zaman sekarang kan kadang mulutnya suka kejam-kejam gitu. Jadi cuman formula penting sebelum aku memulai satu project baru tuh ada 3. Jadi aku harus ikhlas percaya dengan sutradara, pemain dan skenario gitu. Jadi aku menyerahkan semuanya ke situ dan aku bekerja seprofesional mungkin. Aku mengikuti arahan sutradara maunya seperti apa sih karakter Fitri yang mereka mau dan saling sharing juga. Dan ternyata bukan aku aja yang deg-degan, tapi The rata-rata whole cast. semua pemain Ya, tuh karena semua deg-degan. punya Iya, punya basic yang punya iya, basic actingnya udah oke semua, cuman iya. kan mengcompare. Mengcompare ya. Heeh. Cuman dari support mereka aja itu yang membuat aku jadi semangat gitu. Jadi dari Rizky-nya juga, dari pemain-pemain lain tuh bener-bener mensupport aku gitu. Dari pada saat acting, pada saat reading, mereka tuh bener-bener profesional dan komitmen nih kita menjalankan Cinta Fitri yang sebelumnya udah ada. Jadi jangan sampai kita kesannya menggantikan, tapi Betul. justru melestarikan gitu. Oke, that's a good quote. Bukan Iya. menggantikan, tapi melestarikan. Bener Jadi banget. emang nanti yang nonton harus melihatnya versi baru Versi dari baru. Cinta Fitri. Yap. Di sini kan tokoh utama kalau ngomongin yang muda, yang pasti kan Fitri Sabiani, Farel Rizky Nazar, Moza Josephine, Yap. Omar Daniel sebagai Aldo, dan Yap. Kayla Sebagai si Gemi ya. Iya. Menurut kamu nih, pas nggak pemilihan pemainnya? Menurut kamu pribadi? Pas banget ya. Pas dong Kak gitu I Kak. don't know, makanya gue pengen tahu. Pas. Apalagi kan kalau Kak Rizky udah nggak bisa kita omongin lah, emang dia udah cocok karakternya. Farel kan cool gitu, Coolnya pas banget, betul. jutek-juteknya Iya. ekspresinya. Terus kalau Kak Josephine, Moza gitu kan, kalau kita lihat dari sinetronnya ada saatnya dia tuh dari bener-bener humble sampai dia tuh kayak pergantian karakter jadi antagonis gitu yang kalau kita tahu. Dan Kak Josephine tuh kemarin bener-bener bisa memerankannya dengan baik gitu tanpa harus kelihatan bersandiwara. Apalagi Kak Gemi juga. Ya, Itu gak untuk nyangka. Kayla pas iya. banget ya. Padahal aslinya kan kayak cheerful tawa-tawa, santai ya pas kan? di sana tuh bener-bener bad girl abis-abisan gitu. Terus Kak Omar juga coolnya dapet, terus looknya juga dia nggak terlalu banyak mengeluarkan ekspresi. Di Aldo udah keren gitu. So far aku melihat sih ya puji Tuhan sih pas ya, maksudnya everyone looks good termasuk Gimana yang seniornya ya. Gimana Kak Sanjay udah nonton nih? Udah nonton aku baru duluan. nonton 1 sebetulnya, belum nonton banyak. So far I love it sih, maksudnya everyone looks good, bukan cuma dari para pemain ya, dari sampai ke seniornya juga pas banget. Pak Utama amazing buat aku, ibunya Farel amazing juga. Jadi emang secara pemain sih hopefully bisa diterima dan semua bisa menikmati gitu kan. Dalam syuting nih, setiap hari kan kamu syuting, banyak apa kesulitan yang kamu rasa ini berat banget nih, ini aku susah banget, ada nggak momen-momen seperti itu? Mungkin puncaknya, maksudnya puncaknya pas pada saat pandemi ini sih Kak. Kalau dulu kan mungkin ya kayak emang udah terbiasa syuting tanpa ada batasan-batasan ketika kita ngobrol sama kru, pemain, bahkan fans misalnya mau datang ke lokasi, mau menonton aja itu masih bisa. Kalau sekarang kan bener-bener kita kadang ruangan
sendiri, cash sendiri, wardrobe Semua sendiri, dipisah-pisah lah untuk dipisah-pisah. social distancing. Iya, kalau dulu kan ya udah campur aja gitu. Jadi sekarang tuh ya malesnya sih seperti itu. Cuman kan balik lagi kita harus adaptasi sama situasi. Jadi ya kayak jalanin aja selama aku menjalankan project yang memang ini kemauan aku gitu dan nyaman di dalamnya ya aku jalanin aja sih. Gitu. Dalam adegan, Ya. ada nggak salah satu contoh adegan yang buat Oke. kamu ini susah banget Di nih? Cinta Fitri ya? Iya, terus Eh kamu sempet yang harus mungkin diam dulu atau menyendiri dulu atau mm, more ketemu director lebih diskusi karena kan mm, mm. beban comparing pasti ada ada terus kan di ada otak Kak. kamu kan? Ada pada saat aku udah upload di Iya. Instagramku juga sih pada saat aku lari-lari di tengah hujan. Iya tuh jadi lari-lari di Cinta Fitri dan itu tagnya berapa kali ya kalau nggak salah banyak karena kita harus ada adegan Mas Firman ketabrak Oh kan yang di sesuai awal kayak ya? di sinetron Iya, kan yang di gitu kan awal. ketabrak dan ini tuh ada lebih dramatis gitu jadi ada hujan-hujanan terus habis itu jaraknya juga lumayan jauh dan itu aku harus ngepasin Timing. timing kamera sama aku larinya gitu jadi kan depan aku ada kamera nih aku gak boleh sampai nabrak kamera gitu jadi harus larinya pas terus kamera juga jalannya pakai mobil bak kan harus Iya. pas juga dan itu lagi puasa terus tag-nya itu jam 4:30 sore jadi Oke. bener-bener jam-jam rawan untuk lapar gitu Dan haus dan terutama haus ya. gitu kan udah gitu harus acting nangis juga Oh, di situ terus kebetulan itu Om Anggi sendiri yang ngedirect jadi Om Anggi bilang ayo Tisa semangat tuh dari kamera gitu kan nggak pakai audio ayo semangat kru juga pada teriakin semua pemain juga teriakin ya udah sampai akhirnya udah kelar aduh langsung buka puasa makan yang banyak nih. Farelnya itu kan Rizky Nazar. Yap. Ini judul pertama kamu bertemu Rizky atau udah pernah kerja sama sebelumnya? Ini judul ketiga Oh, judul ketiga. sama Rizky So, secara chemistry Secara bondingnya kamu chemistry. sudah aman. Iya sih lumayan cukup aman gitu karena aku tuh sama Kak Rizky ya ibaratnya kayak udah kayak kakak adik gitu jadi bisa di switch misalnya kalau udah kelar ya balik ke Rizky sama Tisa yang jahilnya terus canda-candain gitu bercanda-bercanda sama dia jahil-jahilin dia terus pas udah tag ya udah kita berperan sebagai karakter kita seprofesional mungkin waktu awal-awal pertama kali aku syuting sama dia masih ada canggung gitu. Tapi kalau udah ketiga tuh kayak ya udah gue udah tahu lo deh lo juga Iya. udah tahu gue jadi udah Oke. sama-sama saling tahu lo kayak gimana gitu cuman bedanya ya ini kita berperan sebagai pasangan yang legendaris lah gitu jadi ya udah benar harus keren gitu. Nah, tetap nih, kita kan tayang soon, Yap. ya kan? Pasti banyak nih yang comparing. Yap. Siap nggak tuh dengan pro dan kontra yang akan mengompar seorang Tisa Biani sebagai Fitri dan Siren Sungkar sebagai Fitri? Sebenarnya dari sekarang juga sudah banyak kan Iya, gitu. udah banyak, udah Bahkan pasti. pasti Kak Sanjay tahu lah Iya. gitu. Bahkan waktu kita announcement announcement Cinta Fitri itu tuh udah banyak banget kan oh nggak cocok ada Iya. yang bilang cocok ada yang bilang nggak cocok cuman balik lagi kalau dari dulu kan kita kadang syuting mungkin jarang memikirkan visual gitu. Iya. Nggak harus mirip tapi yang penting kualitas actingnya atau chemistry lawan main tuh pas dan rasa yang dimainkan sampai. Kalau sekarang kan netizennya kebanyakan anak-anak ABG yang memang apa ya namanya Sesuka hati lah sesuka berbicara. hati lah ngomong gitu. Suka hati berbicara Sangat gitu. sesuka hati. Bahkan ya aku banyak dengar pengalaman dari teman-temanku dari Angga juga, iya gue juga suka dibilang gak cocok gini-gini tapi balik lagi ya kayak yang penting kita kerja seprofesional mungkin ya mudah-mudahan sih niat kita kan baik bisa tersampaikan kepada penonton. Iya sih. Sekarang kita masuk ke lagu Atas Oke. Nama Cinta. Siapa yang nggak tahu lagu itu? Yap. Dan sehit apa pada zamannya dengan Rosa? Iya benar. Sekarang di remake, rebranding semuanya kembali lagi dengan Tisa Biani. Ya. Gimana tuh pengalaman kamu waktu disuruh nyanyi lagu Atas Nama Cinta? Waktu disuruh nyanyi lagu Atas Nama Cinta ada rasa deg-degan karena range vokalnya Teh Ocha itu tinggi. Yes. Dan aku ngebass gitu dan sampai aku bilang sama MD Music, Kak
ini bisa diganti nggak ya chordnya gitu, sorry, manajemen aku di musik, Iya, ini bisa diganti nggak ya chordnya gitu atau diturunin dikit. Terus kata mereka ya udah tenang aja, nanti juga mereka pasti tahu range vokal kamu. Akhirnya pas pertama kali aku datang tuh udah nggak ada lagi workshop atau nggak ada. latihan-latihan, udah kita langsung rekaman karena kita ngambil colong-colong waktu Oh, pas pada saat syuting, syuting ya. gitu. Dan pada saat itu ya udah aku pasrahin aja. Kebetulan ada pemanasan dulu, ada vokal coachnya juga Kak Pungki, nah dan produsernya juga Kapika Iskandar kan, dia sering mengaransemen lagu-lagu mellow generasi milenial lah gitu. Millennials. Jadi ya aku serahin semuanya ke dia. Terus ya kayak ada tanggung jawab besar juga sama seperti aku memerankan Fitri gitu, tapi ya balik lagi ikhlas dan tulus aja sih gitu. Puas nggak dengan hasilnya? eh Alhamdulillah puas. Good. Karena kita semua juga happy sih dengan video klipnya, udah nonton dong. Ya udah kayak film ya kak. Kayak di fairy tale gitu, kayak Iya, kayak bagus banget ya. iya kita lagi Bagus banget. bermimpi. Iya. Tapi kita menjadi kayak ini kayak mendengar lagu ini kemarin jadi mengingat banget masa Ya. lalu gitu, nostalgia banget, Mm. cuman dengan the new arrangement, dengan the new voice gitu Ya. kan, which is yang tadi kamu bilang kamu emang suaranya agak ngebas, tapi Iya. which is okay karena emang kita kan nge-rebranding, namanya kan Iya. nge-rebranding, nggak bisa sama gitu kan, Iya. walaupun I know Itu juga di compare juga tuh. pasti itu pasti di compare, Compare banget kak. pasti banget, Parah pasti itu. banget. Tapi selama rekaman, selama kamu Ya. seperti kamu tadi bilang, latihan nggak ada, Gak ada sama sekali. datang langsung ketemu acting coach, kamu langsung rekaman. Oke. Itu gimana deh? Jadi latihannya tuh aku ngambil pada saat lagi syuting aja gitu. Jadi kalau lagi break aku dengerin gitu. Ini kan udah dikasih tauin ya, minus one-nya gitu. Yeah. Jadi aku dengerin terus gini. Pada saat take ya udah aku pasrahin. Itu take-nya juga lumayan lama karena kan basicnya aku bukan penyanyi ya. Yes. Jadi dari jam 3 sore sampai jam 7 malam Oh, gitu. Ada break-breaknya juga ya. sih. Tapi masih oke, masih make sense, masih Masih profesional cepet ya banget itu ya, masih gitu. cepet kok. Ada yang lebih lama mungkin ya kak. Mungkin. Saya juga kalau musik saya nggak terlalu ngurusin sih. Iya makanya udah aku serahin aja. Dan satu yang paling penting, aku minta restu sama Teh Meli sama Teh Ocha Tuh. gitu. Aku yang minta restu sama yang punya hajat. Teh Meli, aku mau nyanyiin lagunya Teh Meli nih, aku minta doanya ya semoga berkenan gitu. Sama Teh Ocha juga, karena kan kadang pasti ada orang yang kayak oh lagunya mau diserahkan ke siapa, ada rasa kayak merasa tergantikan Berat, lah iya. gitu, berat. Jadi aku minta restu sama mereka dulu. Makanya ya mungkin alhamdulillah lancarnya dari doa mereka juga yang punya lagunya. Kalau suruh memilih, walaupun kamu udah sedikit jelasin di depan tadi, acting atau nyanyi? Kalau passion aku dari awal kan memang acting kan. Tuh. Kalau nyanyi itu jujur kemarin-kemarin cuma coba-coba aja gitu. Iya. Tapi ya gak bisa milih sih, karena kalau misalnya aku lagi gak ada job di acting ya sebisa mungkin aku melatih kemampuan aku di Vokal. vokal gitu. Kalau lagi gak ada job di vokal, aku acting. Jadi switch aja udah. Berarti kamu try to balance ya. Ya, balance Walaupun aja. emang lebih berat ke acting at the moment, Yap. tapi kita nggak pernah tahu nanti kan. Iya. Kan tadi kamu udah bilang kamu mau latihan acting coach, mau latihan Latihan vokal. vokal coach Iya, kan. Ya, benar-benar. who knows, bisa menjadi Amin. penyanyi juga dan Amin. bisa menjadi pemain yang handal pastinya. Kalau pemain nggak diragukan sih. Amin. Ngomongin personal life nih kita sekarang. Paling suka nih Kak Sanja ini mancing-mancing nih sepertinya nih. Dari awal udah bilang Tisa nanti aku bahas ini ya gitu. Ketemu si Dul kapan sih dia dan di mana awalnya? Ketemu si Dul itu kalau pertama kali itu dulu aku sempet gak sengaja ketemu dia di kondangannya siapa, ada temennya nikahan, cuman itu aku nggak kenal secara personal gitu, ya udah ketemu Dul gitu aja. Tapi yang bener-bener ketemu dan ngobrol itu setahun lebih kayaknya, pas awal-awal pandemi ya, hampir 2 tahun yang lalu ya. Itu kita cover lagu karena aku bingung kan juga, aku nggak ada kerjaan sama sekali. Film pada di hold Pada awal pandemi ya. Terus aku bilang aku ngapain ya gitu, apa aku nyanyi aja gitu ya, tapi nyanyi juga nggak ada manggung. Terus aku akhirnya cover bikin konten namanya Tisbin Ngamen. Akhirnya dulu ngeliat katanya, dan dia nge-DM aku cover yuk. Oh, dia ngeliat di Instagram gitu. Oke. Dia ngajakin, ya udah akhirnya kita ketemu dan ternyata selera musiknya sama
gitu, suka lagu rock, lagu 90s zaman dulu, dan ngobrol-ngobrol cocok gitu, dan itu juga nggak langsung jadian Kak. Itu kita apa ya, kayak sering ngobrol gitu, lama kelamaan ya nyambung gitu. Oh, pertama berteman itu proses Berteman. berapa lama sampai dia mengatakan cinta? Oh, atas nama cinta Oh, banget ya. sama cinta ya. Pertama kali ketemu tuh kalau nggak salah Mei Tahun lalu. tahun lalu. Pas pandemi berarti Iya. ya. Jadiannya September tahun lalu. Berarti udah mau setahun ya? Udah mau setahun Gak ya. kerasa. Iya udah setahun lah, udah setahun lah. Gitu. Jadi ya lumayan cepet sih. Gitu. PDKT juga cuma bentar doang. Tapi so far sampai sekarang gimana? Gak kerasa, makanya aku juga gak nyangka. Asistenku bilang, Mbak Ira, Dek kamu 3 hari lagi setahun loh. Lah, oh setahun ya? Gitu sama dulu gitu. Soalnya kayak ya karena kita mungkin saling support ya dalam berkarir gitu. Dul di musik, aku di film gitu. Jadi misalnya kalau dia lagi rekaman aku datang, kalau aku lagi syuting dia datang. Jadi bener-bener kita nggak mau mengganggu pasangan kita tuh dalam hal berkarya gitu. Jadi bener-bener saling support, apalagi kita masih muda gitu. Dan dia support kamu banget so far. Banget gitu. Kan biasa banyak nih Dek, kalau info-info ya aku denger pacaran sama si ini terus adegan ini nggak boleh, Iya, iya. deket sama ini nggak boleh. Ada nggak begitu-begitu? Pengalaman Kak Sanjay Bas ini. Ada nggak tuh begitu-begitu terus Enggak. ribut-ribut pastinya kan kalau nggak boleh. Enggak sama sekali sih. Karena kan aku juga tahu pasti dia nanti akan duet Yes, sama siapa siapapun gitu gitu ya. penyanyi. Sejauh ini sih jujur dia nggak pernah ngelarang-larang gitu ya. Paling dia bilang gak enak kan sayang kalau misalnya nanti kamu nggak dibolehin adegan. Terus alasannya kenapa? Nggak dibolehin sama pacarnya. Tuh kayak ngedengernya tuh gimana gitu. Mendingan masih masuk akal kalau nggak dibolehin sama orang tuanya gitu. Jadi paling aku bilang ke mama aja gitu. Karena dia sama mamaku deket kan. Terus kayak ya sejauh ini sih nggak ada, itu cuma bercandanya dia doang ngomong kayak gitu. Bahkan Dari kamu pribadi gimana? Misalnya nih, kamu punya pacar yang sangat posesif dan melarang gitu kan. Oke, kamu nggak boleh ya adegan gini. Kamu nggak boleh berpasangan sama ini. Kamu merasa terganggu nggak? Atau kamu bilang yang aku ngikutin pacar deh karena bucin misalnya, atau yang nggak bisa, this is my career. Yang penting aku tahu batasan. I want to know from you. dulu pernah tapi padahal belum pacaran juga gitu, baru dekat tapi udah lumayan cukup mengganggu gitu, posesif. Tapi ya balik lagi gitu, karena kan ini udah bagian dari pekerjaanku, dan ini hidupku gitu. Di film tuh ini udah ibaratnya Your kayak passion aku di sini gitu. Jadi ya kadang kalau ada aturan larangan segala macam, apalagi aku masih muda, kadang ada beban sih buat aku. Tapi kecuali kalau nanti aku nantinya ya sudah menikah dan pasanganku marah, baru aku bisa lebih mengiyakan mengerti, dan ya lebih kan? mengerti, karena kan ya udah menikah gitu. Kalau masih pacaran ya kayak ya kita sama-sama saling tahu, dan alhamdulillah dulu nggak pernah larang aku Kak, bener-bener. Karena buat aku kan ngeliatnya gini loh, sometimes ada boundaries yang ini nggak boleh, itu nggak boleh kan, mengganggu pekerjaan kamu ya sebagai aktor. Karena kan aktor dituntut untuk bekerja profesional pastinya gitu kan. Dan ini kan salah satu tuntutan pekerjaan di mana ya untuk menjadi seorang kamu itu kan butuh perjuangan deh. Kamu berjuang mungkin nggak setahun, nggak 2 tahun, nggak 3 tahun. Maksudnya itu suddenly ya kasarnya orang baru masuk dan melarang, ya itu kan lumayan mengganggu ya. Tapi kan balik lagi ke manusianya. Kan aku bilang semua back to the person yang menjalankan gitu kan. Ya benar. Selama kita bisa kasih kepercayaan aja sih ya, Kak gitu. Ya, Misalnya kan kalau udah penjelasan sih sebetulnya kan. Dan orang tersebut yang kita kasih kepercayaan juga ikhlas dan percaya gitu sama aku. Bener. Terus ada gosip-gosip mau merit muda nih. Bener nggak sih? Gosip-gosip gosip kamu sih banyak sih dia. Kalau gue mau buka semua di sini, wah bisa 2 jam nih kita ya. Bisa 2 jam. Gosip nikah muda ya waktu itu sempat terpikir gitu, cuman balik lagi kan ada beberapa hal yang bahkan sebelum sama dulu juga pikiran liar anak muda tiba-tiba ada gitu. Terus ya cuman balik lagi kita harus mempersiapkan mental dulu, apalagi kan sekarang juga lagi apa ya, masa-masa sulit nih kayak pandemi gitu. Ini aja kadang kita masih belum bisa survive gitu, bahkan mungkin di kemudian hari atau beberapa tahun lagi ada beberapa hal yang mungkin kita harus lebih
berjuang gitu, keadaan-keadaan sulit yang kita nggak pernah tahu gitu. Makanya aku sama Dul ya yang penting kita pokoknya komitmen aja dulu gitu. Serius lah ya. Komitmen serius, pokoknya intinya kita nggak main-main gitu. Selebihnya alam mau membawa kita kemana ya kita selain ke yang di atas. Dari kamu pribadi, tapi apakah kamu pengen nikah muda atau just let it flow? Aku tipe orang yang nggak mau terlalu takabur juga sih Kak gitu. Jadi apalagi aku perempuan gitu. Jadi kalau aku mau bilang lu nikah antaran atau 35, nanti tiba-tiba pas umur segitu puyeng sendiri gitu. Jadi lebih baik ya jalanin aja, Allah yang mengatur gitu. Selebihnya kalau misalnya mau dikasih nikah sekarang juga ya mungkin itu emang udah jalannya. Kalau misalnya mau dikasih nikah nanti juga ya aku serahin aja yang di atas. Tapi karir tetap akan lanjut dong. Pasti udah bilang sih gitu. Emang kamu this is your life, this is your passion kan, Iya benar. acting gitu kan. Berarti emang kita akan banyak project ke depan dengan kamu nih, Dek. Amin. Selain dunia entertain, Ya. kamu punya plan atau cita-cita yang lain nggak dalam karir kamu atau hidup kamu tentunya? Kalau ditanya gitu jujur ya Kak, dari lubuk hati aku yang terdalam itu aku bingung mau jadi apa selain aku jadi pemain film atau penyanyi ya gitu nantinya. Karena aku tuh udah ibaratnya diceburin banget, dicekokin banget dalam situasi dan suasana film gitu. Yeah. Jadi makanya pas aku kemarin udah mulai masuk kuliah, aku disaranin sama mama, papa, orang-orang terdekat aku untuk ngambil jurusan lain gitu. Jangan ngambil film, biar kamu tuh bisa punya pandangan yang berbeda terhadap dunia gitu. Jadi jangan hanya dari film aja gitu. Akhirnya aku menyetujui itu. Okay. Aku ngambil komunikasi yang ada di dalamnya itu ada bisnis manajemen juga. Jadi aku bisa belajar bidang lain selain bidang aku yang bagus ada lah, di itu sini. untuk bekal kamu ke depan lah. We Iya. never know kan. Benar, makanya aku Kedepannya. bilang siapa tahu abis ini kamu ternyata bisnis. iya, ya kita nggak kan? pernah tahu, makanya udah harus punya dek bekal gitu. Oke, thank you for all our talks, Dek. Sedikit pesan dan kesan kamu dong mungkin kepada pendengar kita. Pesan dan Jika punya cita-cita ke depan atau something. Oke, pokoknya kalian harus semangat terus dan jangan pernah berhenti belajar dan berkarya. Kita harus selalu tulus dan ikhlas dalam mengerjakan banyak hal, dan yang paling penting jangan terlalu berambisi. Dan jangan lupa saksikan Cinta Fitri the new series Yap. segera di WTV. Yeay. Thank you so much for today. Thank you Kak. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hari ini Hello Story bersama the one and only Tisa Biani, Cinta Fitri coming soon. Thank you.